Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah sehat semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kakak akan absen adik-adik semua dulu sesuai dengan yang sudah masuk ke ini ya, ke via Zoom. Ini sudah kita lihat sama-sama. Ada Ahmad Rahmat Dhani ya. Kemudian ada email, ada Ninda, kemudian ada Dela, Dinars, Kakak, Ivana, Merdianti, Muhammad Ikhwan. Oke, sudah masuk semua ya. Mungkin ada beberapa yang belum masuk. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya, adalah KPK. Kemudian FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, maka kita akan membahas tentang pengertian daripada KPK dan FPB. Kemudian apa-apa saja KPK dan FPB itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang KPK dengan menggunakan faktorisasi bilangan ataupun prima ya. Kemudian nanti juga membahas tentang FPB dengan faktorisasi prima, dan juga ada membahas tentang KPK dengan pembagian bersama. Terakhir itu ada FPB dengan pembagian bersama. Nah, tentunya kita singgung sedikit tentang pembelajaran kita sebelumnya, itu tentang bilangan. Nah, KPK dan FPB ini juga berkaitan dengan bilangan ya, yang sudah kita pelajari yang minggu lalu. Nah, tentunya adik-adik jangan sampai lupa pembelajaran kita yang sebelumnya tentang bilangan, karena ini sangat berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, jika adik-adik yang belum paham tentang bilangan, silahkan ditanyakan ke kakak ataupun di komentar ya. Kemudian adik-adik perlu tahu juga, nanti kita membahas tentang KPK dan FPB ini juga sangat bermanfaat tentunya, karena nanti adiknya bisa tahu ya apa perbedaan antara FPB dan KPK, karena FPB dan KPK ini sangat berbeda. KPK itu adalah kelipatan, kemudian FPB itu adalah faktorisasi dari suatu bilangan. Nah, baiklah, kita akan masuk pembelajaran. Nah, ini adik-adik silakan dilihat slide yang sudah kakak berikan. Ini kita akan membahas tentang kelipatan dan faktorisasi. Nah, adik-adik sudah lihat di layar yang sudah kakak tampilkan. Nah, sedikit kakak beritahu bahasanya pengertian dari KPK dan FPB itu adalah, KPK adalah cara mencari KPK itu dengan sederhananya bisa dengan mencari kelipatan dan cari kelipatan yang sama dan terkecil. Nah, tentunya dia mencari bilangan yang kelipatan daripada bilangan tersebut. Contohnya ada 3, kemudian apa sih kelipatan 3? Itu ada 3, 6, 9 dan seterusnya. Itu nanti KPK-nya adalah bilangan yang terkecil. Nah, kemudian apa itu FPB? FPB adalah cara mencari FPB dengan sederhana bisa mencari semua faktor ya, faktor dari suatu bilangan. Contoh misalnya ada faktor dari 5 misalnya gitu kan. Nah, faktor dari 5 itu apa? Faktor dari 5 adalah 1 kali 5, maka faktornya itu ada 1 dan 5. Kemudian apa FPB-nya? FPB-nya adalah yang terbesar. Nah, tentunya ada nanti kita perbandingan antara dua suku bilangan. Nah, nanti baru dicari apa KPK dan apa itu FPB-nya.
Nah, kemudian kita juga membahas tentang cara mencari KPK dan FPB. Nah, adik-adik perlu tahu. Kemudian untuk mencari KPK dan FPB dengan angka-angka yang cukup besar. Nah, misalnya tentang KPK dari 78 dan 130. Nah, kemudian ada juga FPB dari 128 dan 240. Nah, maka kita akan menggunakan cara faktorisasi prima ya, dan pembagian bersusun. Nah, kedua ini kita akan membahas tentang kedua ini, yaitu mencari faktorisasi prima dan pembagian bersusun terhadap KPK dan FPB. Nah, mari kita lihat bersama-sama dari slide yang sudah kakak tampilkan. Yang pertama kita akan membahas tentang cara mencari KPK ya dengan faktorisasi bilangan prima. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, nanti jika adik-adik tidak paham, silakan ditanyakan langsung ya, jangan bingung. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB ataupun KPK dengan faktorisasi prima, kita ambil contoh saja itu dengan KPK 90 dan 168. Nah, kita cari. Langkah yang pertama adalah menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Maka pertama itu kita mengubah ya 90 dan 168 itu dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk menentukan bisa dengan menggunakan bantuan pohon faktor. Nah, kita lihat di atas sebagai berikut. Nah, 90 perlu adik-adik lihat. 90 itu bisa dibagi 2, hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah hasilnya adalah 45 ya. Kemudian 45 itu kita bagi 3, hasilnya 15, dan 3 dibagi 5 dan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, maka faktor dari 90 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 5. Selanjutnya faktor dari 168. Nah, 168 itu kita bagi 2, hasilnya 84. Kemudian 84 dibagi 2 hasilnya 42. Kemudian 42 dibagi 2 adalah hasilnya 21. Maka KPK dari 168 adalah 2 kali 2 kali 2 dikali kali 3 dan dikali 7. Oke. Nah, langkah kedua untuk kalikan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama, maka kedua bilangan dipilih yang pangkatnya tertinggi. Nah, kita lihat di slide kita apa yang pangkat tertinggi dari kedua bilangan tersebut. Nah, itu ada 2 pangkat 3, kemudian ada 3 pangkat 2 dan 5. Satu lagi adalah 7. Nah, maka KPK dari 90 dan 168 adalah 2 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 adalah hasilnya 2520. Selanjutnya kita membahas tentang menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Nah, ini berbeda cara mencarinya dengan KPK menggunakan faktorisasi bilangan prima ya. Nah, kita ambil contoh saja, tentukan KPK dari 9, 15, dan 42.
Silakan adik-adik lihat di slide yang sudah kakak tampilkan. Nah, langkah pertama yaitu bagi ketika bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, sebagai berikut kita lihat contohnya. Nah, di situ ada 9, 15, dan 42. Nah, sama-sama kita bagi berapa supaya hasilnya terbagi, biar sama-sama terbagi, yaitu sama-sama kita bagi 3. Nah, 9 dibagi 3 adalah 3, kemudian 15 bagi 3 adalah 5, 42 dibagi 3 adalah 14. Kemudian seterusnya juga begitu. Nah, sama-sama kita bagi untuk ketiga bilangan tersebut, sehingga hasilnya terakhir nanti adalah 1. Nah, itu ada juga 3, 5, dan 14. Nah, sama-sama kita bagi 2 ya, karena 3 dan 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita abaikan. Kemudian 14 dibagi 2 adalah 7. Kemudian sama-sama kita bagi 7. 3 dan 5 juga tidak bisa dibagi 7, kita abaikan, maka hasilnya adalah 3, 5, 7 dibagi 7 adalah 1. Kemudian dibagi, sama-sama dibagi 5, karena 3 dan 1 tidak bisa dibagi 5, maka 5 saja yang akan kita bagikan. Maka 3 dan 1 kita abaikan. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, tinggal satu lagi yang belum menghasilkan 1 adalah 3. Maka 3 kita bagi berapa yang hasilnya 1. Nah, maka 3 kita bagi 3 hasilnya 1. Nah, maka tanda panah tersebut ya, itu berarti bilangan tersebut tidak terbagi habis oleh pembagian, maka kita abaikan. Nah, untuk langkah kedua, kita kalikan semua pembagi. Nah, yaitu ada 3, ada 2, ada 7, dan ada 5, kemudian ada juga 3. Nah, dapat kita simpulkan yaitu KPK dari 9, 15, dan 42 itu adalah 3 dikali 2 dikali 7 dikali 5 dikali 3, hasilnya adalah 630. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, kita ambil saja contoh itu, tentukan FPB dari 90 dan 161. Nah, langkah pertama katanya menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, sama halnya dengan kita mencari KPK tadi menggunakan faktorisasi bilangan prima. Cuma nanti bedanya itu adalah untuk yang terakhirnya. Nah, langkah keduanya itu berbeda dengan KPK. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang KPK yang pertama tadi, katanya untuk KPK-nya adalah pangkat-pangkat yang tertinggi. Nah, sedangkan untuk FPB itu adalah pangkat-pangkat yang terendah. Nah, pangkat-pangkat yang terendah apa? Sudah kita lihat. Ini sama ya, cara mencari 90 dan 160 sama halnya dengan KPK tadi. Nah, untuk FPB-nya, faktor yang terbesarnya itu bisa kita lihat pangkat-pangkat yang terkecilnya. Nah, itu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, 5, 7 itu tidak termasuk. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pangkat yang terbesar. Karena 5 dan 7 itu hanya pangkat 1 saja. Maka FPB dari 90 dan 168 adalah 2 dikali 3 saja. Itu adalah hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Nah, sama dengan halnya tadi menggunakan sebelumnya, yaitu KPK dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, sekarang itu adalah FPB-nya.
Nah, FPB itu sama ya halnya dengan KPK. Nah, kita ambil contoh juga yaitu 5, 15, dan 42. Untuk teknis pencariannya sama. Yang pertama kita harus bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, ini tidak perlu kakak jelaskan lagi karena juga sudah sama dengan cara mencari KPK pembagian bersusun. Bedanya apa dengan FPB? Bedanya adalah yang KPK tadi dia mengkalikan semua pembaginya. Nah, sedangkan FPB itu adalah mengkalikan semua pembagi yang habis membagi semua bilangan. Nah, itu bilangan apa? Itu adalah suatu bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan. Nah, itu apa angkanya? Nah, bisa kita lihat bersama-sama yang tidak ada panah merahnya. Nah, oke, bisa lihat semua. Yaitu adalah ketika ketiga bilangan tersebut dibagi 3 ya, maka FPB dari 9, 15, dan 42 itu adalah 3. Pintar. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan kuis ya. Nah, silakan buka link yang sudah kakak berikan di grup tadi tentang kuisis. Silahkan loginkan. Kita akan masuk untuk kuis ya, kuisis. Nah, ini sudah masuk sebagian dan juga hampir cukup semua. Nah, nanti beberapa menit lagi kita akan mulai. Silahkan siap-siap. Sebelum kita mulai, silahkan adik-adik berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk mulai kuis, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke adik-adik, nah siap-siap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kuis akan kita mulai. Oke. Nah, ini sudah banyak yang sudah menjawab dari kuis-kuis yang sudah kakak berikan. Kuis ini terdiri dari 5 soal ya, 5 soal. Masing-masing soal itu terdiri dari 30 detik. Nah, adik-adik silakan jawab 30 detik saja untuk setiap pertanyaan. Nah, ini sudah banyak yang sudah menjawab. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Iya, selamat juara 3 itu adalah Ahmad Rahmadani ya. Selamat kepada Ahmad Rahmadani. Yang juara 2 ada Mardianti. Nah, yang juara 3 yang juara 1 itu ada Ivana Viola Syahputri. Nah, oke, beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang sudah mendapatkan juara kuisis. Nah, oke, selamat adik-adik yang sudah mendapatkan juara. Oke, nanti untuk hadiahnya kakak kirim pulsa ya, sesuai yang sudah kakak sampaikan di grup. Yang juara 3 itu mendapatkan voucher pulsa 5.000. Sedangkan yang juara 2 itu mendapatkan voucher pulsa 10.000 dan juara 1 itu mendapatkan voucher pulsa 20.000. Oke, silahkan nanti adik-adik kirim nomornya di WA kakak ya, nanti biar kakak transfer. Oke adik-adik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sedikit saya simpulkan untuk materi kita pada hari ini, yaitu KPK dan FPB. Untuk mencari KPK, adik-adik sudah paham ya. Nah, KPK itu adalah faktor kelipatan ya, kelipatan yang terkecil. Kemudian FPB itu adalah faktor, nah faktor yang terbesar. Dan juga kita sudah mencari
KPK dengan faktorisasi prima, kemudian KPK menggunakan pembagian bersusun, FPB menggunakan faktorisasi prima, sedang yang terakhir adalah FPB menggunakan pembagian bersusun. Oke, adik-adik, selamat pada juara. Adik-adik silahkan persiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Tugas sudah kakak berikan di grup. Untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah tentang himpunan. Oke, silakan adik-adik pelajari tentang materi himpunan untuk pertemuan kita minggu depan. Oke, itu saja adik-adik. Cukup sekian dari kakak pembelajaran hari ini. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.